Shalom dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Ia menjadi firman Tuhan untuk kita pada hari Minggu ini, tertulis dalam Injil Yohanes 20, ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Beginilah firman Tuhan. Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepadanya, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjunguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain, yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Demikian firman Tuhan. Selamat Paskah untuk kita semua. Puji Tuhan, pada hari ini semua umat Kristen di dunia ini merayakan, memestakan tentang kebangkitan Yesus Kristus dari kematian pada hari yang ketiga. Dalam firman Tuhan hari ini dikatakan bahwa hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus. Disinilah hari kebangkitan Yesus. Dan inilah salah satu alasan atau latar belakang bagi kita umat Kristen, gereja, beribadah pada hari Minggu. Jadi, ibadah di hari Minggu tidak hanya mengucap syukur untuk berkat Tuhan, untuk penyertaan Tuhan, untuk mengingat penciptaan yang dilakukan Tuhan, tetapi juga pada hari Minggu adalah hari kemenangan, di mana Yesus bangkit dari kematian, mengalahkan dosa dan maut. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan menunjukkan bahwa ketika Maria sampai ke kubur Yesus, ia melihat bahwa batu yang menutup kubur telah diambil. Kemudian ia melaporkan hal ini kepada Simon Petrus dan murid Yesus yang lain. Itu sebabnya untuk membuktikan berita itu, si Petrus dan murid yang lain datang untuk menuju tempat di mana Yesus dikuburkan. Dan ternyata memang benar, mereka tidak menemukan Yesus di sana. Dan memang pada dasarnya, kedatangan Maria Magdalena dan murid-muridnya ke kubur Yesus, karena mereka memang tidak mengetahui dan mengerti apa yang dikatakan oleh kitab suci, bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Memang di satu sisi, kebangkitan Yesus adalah hal yang benar-benar sulit untuk dipahami. Karena dalam sejarah umat manusia, hal ini belum pernah terjadi. Kebangkitan orang yang sudah meninggal selama 3 hari. Bayangkan saja, apa dan bagaimana reaksi kita apabila ada teman, saudara, keluarga, orang tua yang sudah meninggal, kemudian tiba-tiba dia bangkit dari kematian dan berbicara dengan kita. Mungkin ada di antara kita yang pingsan, takut, tidak percaya, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, untuk percaya tidaklah mudah. Demikian juga dengan para murid. Mereka sampai pada kepercayaan akan Yesus yang sudah bangkit, karena mereka mengalami proses yang tidak mudah.
mulai dari rasa ketidakpercayaan atau mempertanyakan, mencari, dan akhirnya menemukan. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, peristiwa kebangkitan Yesus benar-benar terjadi. Dan itulah rencana karya Allah dalam rangka menyelamatkan manusia. Seperti ada sebuah ilustrasi, di mana ada seorang pria terjatuh dalam sebuah lubang dan tidak bisa keluar dari lubang itu. Kemudian beberapa orang lewat. Ada orang yang tipe subjektif melewatinya dan berkata, "Saya sangat bersimpati atas kejatuhan Anda." Dia hanya mengatakan ini, kemudian pergi. Kemudian ada juga orang yang sifatnya objektif berkata, "Suatu hal yang sangat logis bila seseorang bisa jatuh ke lubang tersebut." Kemudian dia pergi meninggalkan lubang itu. Seorang Farisi juga berkata, hanya orang-orang jahat yang bisa jatuh ke dalam lubang tersebut. Sama dengan orang yang sebelumnya, mereka meninggalkan dia. Kemudian seorang fisikawan datang. Dia datang dan menghitung besarnya gravitasi yang menyebabkan orang tersebut jatuh. Seorang reporter atau wartawan, mereka wawancara eksklusif, disiarkan langsung dari lubang tersebut. Seorang penggerutu berkata, "Lubangmu ini belum ada apa-apanya dibandingkan dengan lubangku." Seorang hakim berkata, "Kau pantas untuk jatuh ke dalam lubang itu." Seorang psikiater berkomentar, "Lubang itu hanya ada dalam pikiranmu." Seorang psikolog menjelaskan, "Kejatuhanmu adalah akibat dari kesalahan orang-orang di sekitarmu." Seorang motivator berkata, "Percayalah bahwa Anda adalah orang yang kuat, dan Anda bisa keluar dari lubang itu dengan kekuatan Anda." Tetapi berbeda dengan Tuhan. Dia melihat seorang manusia jatuh ke dalam lubang, ia turun dari surga yang mulia menjadi manusia agar bisa menolongnya keluar dari lubang tersebut. Inilah gambaran bagaimana Allah melalui anaknya Yesus Kristus datang untuk menyelamatkan kita melalui kematian dan kebangkitannya. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, seharusnya kita melihat bahwa proses kebangkitan dan peristiwa kebangkitan Yesus ini adalah puncak dari proses keselamatan yang sudah Tuhan nyatakan, yang sudah Tuhan janjikan, mulai dari awal penciptaan dunia ini hingga saat ini kita mengimani dan mengamini karya keselamatan Tuhan tetap terjadi di sepanjang kehidupan kita. Oleh sebab itu, kita harus memaknai peristiwa kebangkitan Kristus. Itu harus membangkitkan iman kita. Karena memang ketika kematian Yesus, banyak murid-muridnya yang menjadi lemah. Beberapa di antara para murid bahkan memilih kembali ke pekerjaan yang lama. Petrus kembali menjadi nelayan. Demikian pula murid-murid yang lain. Bisa kita lihat dalam Lukas 24 ayat 13 dan seterusnya. Tetapi kebangkitan Tuhan Yesus memulihkan iman mereka. Mereka kembali bersemangat dan bersuka cita. Dengan penuh iman, mereka kembali bersekutu dan memuliakan Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ketika iman yang bekerja, kita akan menyerahkan segala proses hidup kita tidak lagi dengan pikiran dan pengetahuan kita, tetapi Tuhan yang bekerja atas hidup kita melalui proses-proses yang kita jalani di dalam kehidupan kita. Jika kita berhadapan dengan kemustahilan, dan ada yang berkata, kalaupun bisa selamat itu adalah mukjizat Tuhan, maka kita amini saja perkataan itu, sebab memanglah demikian. Sebab hidup kita di dalam iman kepada Yesus bukan lagi hidup oleh karena kekuatan kita, tetapi oleh karena anugerah Allah. Dengan hidup beriman kepada Yesus, kita telah meninggalkan segala hal yang dianggap mustahil, sebab kuasa Allah akan bekerja dalam diri kita melalui iman kita kepadanya. Kita mungkin saja berkata, aku terlalu lemah, aku tidak sanggup, aku terlalu bodoh, aku tidak berguna. Ada banyak hal-hal dalam hidup kita yang melemahkan kita. Namun kita hendak diyakinkan oleh firman Tuhan, ketika kita beriman kepada Tuhan,
maka kuasa Tuhan yang akan bekerja dalam hidup kita. Melalui iman kita kepadanya, maka kita tidak akan pernah berkecil hati, seperti apapun kekurangan dan kelemahan kita. Sebab bukan lagi pikiran dan kekuatan kita yang menjadi andalan hidup kita, tetapi ada Tuhan di dalam diri kita yang sedang bekerja untuk mewujudkan rencana yang terbaik dalam hidup kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, seperti ada tertulis dalam Lukas 1 ayat 37, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jika Allah hanya melakukan hal-hal yang rasional, bukankah itu berarti bahwa ia sama dengan manusia? Itulah sebabnya hal-hal yang mustahil, yang tidak rasional sekalipun, Tuhan mampu melakukan dan mewujudkannya. Apakah kita memahami cara kerjanya atau tidak, itu bukan masalah. Tuhan dapat melakukan apapun yang Dia inginkan. Tidak ada yang mustahil baginya. Jika Dia ingin memungkinkan seseorang wanita mandul untuk memiliki anak, itu merupakan hal yang mudah baginya. Jika Dia ingin memisahkan Laut Merah, jika Dia ingin membangkitkan orang dari antara orang mati, jika Dia ingin memberikan makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan, dan bangkit dari kematian, adalah hal yang mudah baginya untuk dilakukan. Begitu juga dalam hidup kita. Sangat mungkin ada keadaan dalam hidup kita di mana kita merasakan kemustahilan. Oleh sebab itu, jikalau kita yakin kepada Tuhan, jangan pernah berkata mustahil. Jikalau kita meyakini kuasa-Nya, jangan pernah berkata tidak mungkin. Tugas kita adalah percaya pada Tuhan dan mempercayakan hidup kita padanya. Yang dibutuhkan hanya iman kita dan kesungguhan hati kita untuk menyerahkan segala perkara dalam tangan-Nya dan mengizinkan kuasa Allah bekerja atas hidup kita. Yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih, kita harus memaknai peristiwa kebangkitan Yesus adalah peristiwa membangkitkan masa depan orang-orang yang percaya kepadanya. Kebangkitan Kristus adalah sulung dari antara orang yang akan dibangkitkan. Kita bisa melihat dalam 1 Korintus 15 ayat 12-13. Semua orang, bukan saja orang-orang Kristen, meyakini bahwa pada akhir zaman, semua orang yang telah mati akan dibangkitkan. Kebangkitan Yesus sudah memberikan gambaran untuk peristiwa yang akan dialami oleh semua manusia. Semua orang yang telah mati akan dibangkitkan. Hanya yang membedakan, sebagian orang dibangkitkan untuk kemudian dihakimi dan menerima penghukuman abadi, sedangkan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mereka dibangkitkan untuk menerima kemuliaan dan kekekalan. Jadi walaupun seandainya meskipun kita menderita karena iman dan percaya kita kepadanya, kita percaya bahwa kelak kita akan dibangkitkan dan tinggal bersama-sama dengan Dia. Amin. Tuhan memberkati.